Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Yulia Francisca SPD MPD selaku dosen mata kuliah Literasi Digital kelas Gizi 2022B dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai keamanan cyber bagi pelaku e-commerce untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital. Dalam presentasi ini akan mencakup 2 sesi, yaitu penyampaian materi dan penutup. Baik, kelompok 5 yaitu saya sendiri, Ujang Muktidaroidi, NIM 60, Amelisya Dwi Hapsari, NIM 69, Karina Aska Azahra, NIM 70, Rani Nafisa Putri, NIM 71, dan Sherly Melvalina Putri, NIM 75. Materinya yaitu 1. Memulai bisnis online, 2. Tantangan berbisnis online, dan 3. Ancaman keamanan dan hal penting yang perlu diperhatikan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi pertama yaitu memulai bisnis online. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, menentukan barang atau layanan yang mau dijual. Sebelum memulai bisnis, penting untuk menentukan jenis barang atau layanan apa yang akan dijual secara online. Apapun yang dipilih, pastikan produk tersebut kamu sukai. Ini penting karena akan menangani produk ini setiap harinya, jadi pastikan produk tersebut nantinya tidak akan mudah membuat bosan. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Tentukan siapa calon pelanggan bisnis yang akan dijalani. Semakin spesifik, semakin bagus. Tujuannya adalah agar bisa melakukan promosi secara terarah. Yang ketiga, klasifikasikan model bisnisnya. Secara umum, kegiatan bisnis e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business. Selanjutnya adalah memilih platform jualan online yang sesuai. Seiring dengan perkembangan teknologi, platform atau wadah untuk memulai bisnis online sangat mudah untuk diakses. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum bisa memilih platform mana yang sesuai dengan bisnis yang akan dilaksanakan. Dengan banyaknya platform yang ada, kita bisa memilih platform mana yang memudahkan kita untuk mengakses dan mengelola tanpa harus memiliki keahlian khusus di bidangnya. Next. Dalam memilih platform jualan online yang sesuai, kita harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu membangun situs website sendiri. Dan yang kedua adalah menjual produk di marketplace e-commerce. Dan yang ketiga adalah dengan memanfaatkan media sosial. Yang pertama, membangun situs website sendiri. Untuk membangun situs website sendiri, kita perlu mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah anggaran. Karena untuk membangun situs website sendiri, kita perlu menyewa jasa desainer, membeli template, menggunakan nama domain, hosting server, dan biaya maintenance setiap bulannya. Selain itu, untuk membangun website sendiri, tentu kita membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu yang lebih lama. Karena membuat website sendiri harus menggunakan desain yang semenarik mungkin sesuai dengan bisnis yang akan dijalani. Next. Untuk membangun situs website sendiri, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pilihan nama domain, yaitu alamat website atau URL. Memilih nama domain haruslah yang singkat, simpel, dan mendeskripsikan bisnis yang dijalani. Yang kedua adalah pembayaran. Memilih metode pembayaran yang sesuai perlu dilakukan untuk mempermudah proses jual beli, yaitu dapat dengan kartu kredit, cash on delivery, transfer, atau menggunakan PayPal. Yang ketiga adalah memasarkan toko. Perlu adanya strategi pemasaran yang pas, email, media sosial, SEO, untuk mengkampanyekan toko online ke pengguna internet.
Next. Yang kedua adalah menjual produk di marketplace e-commerce. Marketplace e-commerce adalah sebuah situs website atau aplikasi yang memfasilitasi kegiatan belanja dari berbagai sumber. Menyediakan tempat bagi para penjual untuk menjual produk mereka dengan memfasilitasi transaksi keuangannya. Next. Nah, berikut adalah contoh marketplace e-commerce yang sering kita temui. Antara lain ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan eBay. Next. Yang ketiga, dapat dengan memanfaatkan media sosial. Berdasarkan data terbaru dari We Are Social pada Februari tahun 2022, penggunaan sosial media di Indonesia sangatlah aktif. Dari data sosial media yang paling banyak digunakan berturut-turut adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosial media dapat menjadi salah satu alat yang powerful untuk mempromosikan sesuatu dan meningkatkan brand. Di Indonesia sendiri, sosial media yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan barang dagangan adalah Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan media sosial untuk melakukan bisnis online. Dari yang paling kiri itu ada dari media sosial Instagram, yang kedua dari media sosial TikTok, dan yang ketiga ada media sosial Twitter. Selanjutnya, pentingnya foto dan keterangan produk. Dalam berbisnis online, kamu sebaiknya memajang foto produk yang menarik, baik tampilan maupun angle-nya, sehingga pembeli tertarik. Atau paling tidak ingin melihat produk-produk lainnya. Sebisa mungkin, gunakan foto asli barang dagangan. Dalam memotret, perhatikan komposisi foto. Di dunia fotografi ini dikenal dengan rule of thirds, aturan sepertiga, yaitu panduan dalam memotret objek untuk menghasilkan foto yang indah. Rule of thirds akan membagi bingkai foto dalam 9 bagian sama besar, dengan objek utama diletakkan pada perpotongan garis vertikal versus horizontal. Selain foto yang menarik, keterangan foto juga penting ditambahkan. Buatlah keterangan produk yang lengkap. Pastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Jujur mungkin, baik itu terkait kualitasnya, keaslian barang, dan spesifikasi lainnya. Keterangan mengenai pengiriman barang juga harus dijelaskan. Kecepatan merespon pertanyaan juga menjadi salah satu faktor kepuasan yang menarik pembeli untuk berbelanja lagi. Next. Selanjutnya, tips memotret menggunakan ponsel. Yang pertama, pentingnya pencahayaan, yaitu dengan mengambil foto pada kondisi cahaya yang bagus. Yang kedua, jangan gunakan fitur zoom. Jika ingin memperoleh gambar yang lebih dekat, mendekatlah, bukan dengan tombol zoom. Yang ketiga, kunci exposure dan fokus. Ambil gambar dengan menekan penuh tombol shutter atau melepas jari dari layar. Yang keempat, ada mata lebih baik, dengan memperhatikan momen, cahaya, dan objeknya. Dan yang terakhir ada rakam sudut, dengan cara ambil beberapa gambar untuk satu objek dari berbagai sudut. Next. Apa bisa di next? Selanjutnya, menumbuhkan kepercayaan konsumen. Dalam bisnis online, kepercayaan dari konsumen atau pelanggan memegang peranan penting. Hal ini karena maraknya kasus penipuan online atau scam yang terjadi di internet. Kepercayaan adalah salah satu hal yang sulit didapatkan namun paling mudah dihancurkan. Berapa besar tingkat kepercayaan konsumen dan bagaimana kamu menjaga kepercayaan pelanggan setia dapat menentukan hidup atau matinya bisnis online-mu. Jika konsumen percaya, maka akan semakin banyak orang yang berbelanja di toko online-mu. Tentu saja, jumlah transaksi di toko online-mu akan semakin tinggi, atau dengan kata lain, toko online-mu akan laris manis. Selanjutnya, cara mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang pertama, transparan. Untuk mendapatkan kredibilitas, bersikaplah transparan kepada konsumen tentang produk yang kamu tawarkan, termasuk tentang kebijakan pembatalan atau pengembalian barang. Yang kedua, responsif. Jika konsumen memiliki masalah dengan produk atau layanan yang kamu tawarkan, segera selesaikan. Jangan menunda-nunda. Yang ketiga, ada testimoni. Testimoni berperan penting untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan meningkatkan reputasimu.
Dan yang keempat, rating. Sistem rating dalam toko online dapat membantu membangun kredibilitasnya. Yang selanjutnya ada sistem pembayaran. Yang pertama ada masalah logistik. Sebagai penjual dan pembeli e-commerce, permasalahan logistik tidak boleh diabaikan. Sebagai penjual harus memastikan kembali hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kesesuaian produk. Yang kedua, pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, pengemasan produk yang baik dan layak. Dan yang keempat, ketersediaan stok barang di gudang. Sebagai pembeli, kita juga harus memastikan bahwa review atau kebenaran penilaian dari konsumen sebelumnya itu sudah sesuai, dan kebijakan pengembalian barang atau refund di toko tersebut. Yang kedua ada sistem pembayaran. Di beberapa negara berkembang, pembayaran merupakan proses penting yang harus disiapkan oleh pembeli maupun penjual. Pembayaran yang dilakukan pada bisnis online adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cash on delivery atau COD. Pembayaran ini dilakukan secara tunai pada saat barang telah diterima oleh pembeli. Yang kedua, pembayaran lewat bank atau transfer. Melalui pembayaran ini, penjual hanya perlu menginformasikan rekening bank miliknya, kemudian pembeli akan melakukan transfer nominal pembayaran ke rekening penjual tersebut. Yang ketiga ada kartu kredit. Pembayaran ini sering dilakukan oleh konsumen, tetapi masih dianggap rentan karena rawan terjadinya pembobolan. Yang keempat ada rekening bersama. Rekening bersama merupakan layanan rekening yang dimiliki oleh pihak ketiga yang dibuat untuk menampung dana transaksi jual beli online. Fungsi dari rekening ini adalah sebagai perantara transaksi antara penjual dan pembeli. Yang terakhir ada PayPal. Pembayaran ini menggunakan email sebagai identitas yang disebut sebagai PayPal ID. Pembayaran ini masih belum familiar di kalangan pembeli online di Indonesia. Next. Nah, yang selanjutnya ada penanganan komplain. Salah satu keluhan atau komplain ini contohnya dari Lazada. Konsumen bernama Danis Darusman pada Juni 2015 memposting keluhannya di Twitter soal pengalamannya berbelanja di situs online Lazada. Danis membeli iPhone 6 Plus dari Lazada, namun ketika barang pesanannya sampai, yang ia terima bukan iPhone tetapi malah sabun. Nah, untungnya pihak Lazada segera merespon kasus ini dan segera memfollow up kasus ini secara personal dengan Danis. Kasus ini berakhir damai, pihak Lazada bahkan mengantarkan langsung iPhone tersebut kepada Danis, dan pihak Lazada juga secara internal telah melakukan proses investigasi terkait masalah ini. Next. Tips untuk mengatasi keluhan konsumen. Yang pertama, mendengarkan keluhan yang disampaikan konsumen. Yang kedua, meminta maaf kepada konsumen dan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan mampu mengatasi masalah. Yang keempat, sampaikan terima kasih kepada konsumen. Baik, yang ketiga yaitu ancaman, keamanan, dan hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, keamanan sistem. E-commerce telah mengubah cara orang berbelanja. Konsumen sekarang dapat melakukan belanja online lebih personal lewat berbagai pilihan aplikasi yang tersedia. Seiring berkembangnya aplikasi mobile, ancaman keamanan cyber juga meningkat. Sistem keamanan yang buruk dan tingkat kerentanan yang sangat tinggi dalam sistem merupakan salah satu alasan utama terjadinya serangan cyber. Karena itu, para pelaku e-commerce seharusnya melakukan tindakan proaktif sedini mungkin untuk melindungi sistem mereka dari ulah jahat peretas dan melindungi informasi pribadi pelanggan yang ditinggalkan saat berbelanja lewat aplikasi atau situs website e-commerce. Ada beberapa jenis ancaman keamanan yang perlu diperhatikan pelaku e-commerce, yaitu 1. Phishing. Dalam dunia internet, phishing dikenal juga sebagai aksi penipuan online.
dilakukan dengan cara mengelabui konsumen dengan tujuan untuk mencuri data-data penting pengguna internet. Phishing dapat dilakukan melalui telepon, biasanya mengatasnamakan perusahaan ternama agar konsumen mudah dikelabui dan masuk dalam jebakan yang dibuat. Phishing umumnya hadir dalam bentuk situs palsu, tampilan dan namanya sekilas dibuat mirip dengan situs resmi sebuah perusahaan. 2. Ancaman malware. Malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya termasuk diantaranya virus. Ancaman yang datang dari eksternal dan dapat merusak file di situs website jika mereka bisa masuk ke jaringan internal. Virus selalu membutuhkan host karena mereka tidak dapat menyebar sendiri. Yang kedua yaitu worm. Sangat berbeda dan lebih berbahaya dari virus. Worm menempatkan dirinya secara langsung melalui internet. Worm bisa menginfeksi jutaan komputer dalam hitungan beberapa jam saja. Yang ketiga, Trojan horse adalah kode pemrograman yang bisa melakukan fungsi destruktif. Mereka biasanya menyerang komputer saat mengunduh sesuatu. 3. Serangan DDoS, Distribute Denial of Service. Pelaku melakukan bombardir sebuah situs website dengan traffic data yang sangat besar agar kewalahan, sehingga orang lain tidak bisa mengakses situs website tersebut. 4. Orang dalam. Ancaman ini merupakan ancaman yang banyak terjadi. Perusahaan tidak menerapkan akses masuk ke dalam situs website secara ketat sehingga memudahkan orang lain yang berniat jahat dapat mengakses berbagai data rahasia termasuk data pelanggan. Yang kelima, hacking. Hacking adalah kegiatan pentesting yang dilakukan oleh hacker untuk mengidentifikasi dan mencari kelemahan atau vulnerability dalam sistem atau jaringan lalu mengeksploitasi kelemahan tersebut untuk menerobos masuk ke dalam sistem. Kegiatan hacking di sini tidak hanya sekedar menusuk sistem untuk mencuri data-data pelanggan, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya yaitu user experience atau UX. Khusus untuk pelaku e-commerce yang memutuskan untuk membuat toko online sendiri, UX penting diperhatikan. UX berhubungan dengan tampilan situs website atau aplikasi, warna, fitur, penempatan konten, hingga tingkat kecepatan akses situs website atau aplikasi. Ini akan berpengaruh pada pengalaman dan kepuasan konsumen. UX sebuah website atau aplikasi harus bisa memberikan kenyamanan kepada konsumen ketika mereka menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Situs website atau aplikasi tersebut juga harus mudah diakses. Jika UX bagus, bukan tidak mungkin toko online akan dikunjungi ribuan orang. Oke, terima kasih. Sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.